Disebutkan dalam sebuah perkataan ulama, man nawwara masajidallah binahwi qiraatil Qur'an nawwarallahu qabrahu. Barang siapa yang memberikan cahaya atau mewarnai masjid-masjid Allah dengan semisal membaca Al-Quran, maka Allah beri cahaya di dalam kuburnya, di kubur mana. Maka kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, digerakkan hati kita, bukan hanya hati kita, tapi kaki kita juga digerakkan untuk menuju melangkah ke dalam masjid. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu ingin mengazab sebagian hamba-hambanya karena perbuatan maksiatnya. Dan ada sebagian hamba itu ketujuhnya maksiat karena mau beribadah kepada Allah, ketujuhnya melanggar Allah. Allah ingin mengazab mereka. Akan tetapi ketika Allah melihat ada hamba-hamba yang lain yang sedang beribadah di kampung tersebut, yang ketujuh ke masjid, berjamaah di masjid, ta'lim di masjid, berzikir di masjid, baca Quran di masjid, karena berkat orang-orang yang beribadah di masjid tadi, orang-orang yang ahli maksiat yang sebenarnya Allah ingin mengazab mereka, kada jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur itu orang-orang yang itu juga maksiat tapi masih Allah selamatkan. Karena siapa? Salah satunya karena orang-orang yang beribadah di masjid ini. Berkat orang-orang yang beribadah di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau masih diberikan oleh Allah kesempatan seperti itu, tapi maksiat, tapi kalau Allah beri azab, aturannya harus sadar, jangan mentang-mentang kada diberi oleh Allah azab, kada diberi musibah, lalu berlanjut ke sembahyang, lalu berlanjut ke beribadah, lalu berlanjut ke maksiat kepada Allah. Harusnya sadar diri. Alhamdulillah, sampai kayak ini kada diberi Allah musibah misalnya, kada diberi Allah bala, tapi aku harus berbaik ini. Allah memberikan kesempatan masih hidup di dunia. Kalau sudah mati, kada apa lagi memperbaiki diri. Jadi itulah diantara keutamaan orang yang memakmurkan masjid. Dengan berkat orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang kada memakmurkan masjid pun, bahkan orang-orang yang ahli maksiatnya dapat keuntungan, dapat berkat daripada orang-orang yang ada beribadah di dalam masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan orang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid, muta'alliqun bil masajid, hatinya ini apa? Rindu terus lawan masjid. Tulangnya sembahyang zuhur, bulik dari sembahyang zuhur, kepikiran pulang kapan ya asar ini? Nunggu-nunggu badannya lawan waktu asar itu. Kalau sudah mendengar azan asar itu, ibu mana? Oh, ini orang yang hatinya berhubungan dengan masjid. Bulik daripada sembahyang asar, memikirkan pulang kapan nih masuk waktu maghrib. Memikirkan benar, hendak benar rasanya cepat waktu maghrib. Habis untung sembahyang maghrib, hendak benar pulang cepat sembahyang isya. Rindu terus di lawan masjid. Lain orang yang mendengar azan yang azan pulang, akhirnya hanya satu umat istirahat azan pulang. Tapi pulang aja ke masjidnya, pulang aja. Cuma ketika mendengar itu mengeluh dulu. Ya, azan pulang. Habis mengeluh lakinya. Nah ini ada yang termasuk ini. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah kelak di padang mahsyar akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar itu daerah panas banget. Sampai berkeringat. Manusia ada yang berkeringat sampai lutut, ada sampai pusar, ada sampai tenggelam karena keringatnya dari saking panasnya. Kayak apa, palu itu dicucuran terus makanya kayak gitu. Semut. Lain palu kita di dunia, tetes biasa aja, tes. Kalau di situ palunya semut, kalau banyak maksiatnya di dunia makanya kayak lubang darasnya. Lalu sampai tenggelam dengan
Tapi orang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid, rindu terus lewat masjid, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya naungan. Kada kepanasan kenanya, kada kepaluhan kenanya, di padang mahsyar aman, nyaman, sejuk. Jadi bersyukur banget. Mudah-mudahan istiqomahkan kita di dalam daripada hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid-masjidnya. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Tempat paling dicintai Allah ini lainan mall, lainan pasar, lainan tempat video game, lainan diskotik, lainan ini tempat paling utama, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap hari kita kunjung-kunjung ke tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kalau sudah kita tertuju kunjung-kunjung di tempat yang dicintai oleh Allah, insya Allah yang hadir ke tempat yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang misalnya gubernur ini diisi rumah, orang-orang yang kawal masuk ke rumah gubernur itu orang-orang yang dicintainya aja, orang-orang yang disayanginya aja, orang-orang parakinya aja. Maka ketika kita ini diizinkan oleh Allah masuk harus ke dalam masjid, berarti kita orang yang parak lawan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dahulu para salaf, para orang-orang soleh tadi itu kalau pulang ke masjid itu melangkahnya itu sedikit-sedikit saja. Jadi kadang-kadang panjang langkahnya, sedikit-sedikit saja. Pertama hanya berjalan ke masjid tadi dengan langkahan dipendekkan langkahannya. Kenapa kayak itu? Supaya langkahnya banyak. Kalau langkahnya terlalu lebar banget, langkahnya sedikit. Setiap langkahan seseorang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Nah, satu langkahan satu pahala, dua langkahan dua pahala. Makanya dihalusi langkahannya, dipendeki supaya lebih banyak lagi langkahannya. 100 kali melangkah, maka 100 pahala yang dia dapatkan. Ini orang-orang Badari kayak gitu, dikawali diamalkan. Jadi kalau kawal ke masjid itu berjalan batis saja. Kalau ada kawal kendaraan dihitung juga ada juga pahalanya kalau kendaraan, tapi tak kurang daripada berjalan batis. Tapi banyak kiatnya dasar ketujuh jalan batis kan bagus saja. Nah, itu ditaruhkan kayak itu, yang mengobati ulun ketujuh kendaraan. Tapi ulun mulai kayak ini sudah mengamalkan juga berjalan batis itu jarang ulun kendaraan kayak ini sudah. Artinya kita berusaha mencari nih keutamaan, mendapatkan pahala setiap langkah yang menuju masjid. Dan kata ulama, pulangnya dihitung juga, buliknya dihitung juga, tolaknya dihitung, per langkah satu pahala. Dan kayak itu juga, bulik menuju rumah dari masjid itu dihitung juga setiap langkah yang mendapatkan pahala. Kemudian ada diceritakan dulu ada Habib ini bermalam di Masjidil Haram, guring di situ. Ketika sidin guring, kemudian sekalinya lawangnya tertutup dan sidin hantam buang air besar. Ujuk-ujuk sudah nih mencari lawang, ada juga lawang yang terbuka. Kawan juga ada kejadian ada orang guring. Lalu sidin kada kuat lagi. Akhirnya sidin buang air besar di dalam masjid, ditanai sidin pakai baju. Jadi diharusin pakai baju sidin. Sekalinya pas pagi harinya baju sidin tadi ketika sidin buang berubah menjadi emas. Jadi emas yang mengkilat emasnya tadi itu. Nah ini karomah apa ini? Karomah orang yang memakmurkan masjid. Karena ini adalah orang yang memakmurkan masjid sampai terguring di dalam masjid. Ketika itu ia sakit parut, karena kawal lagi menahan, maka buang air besar di masjid, maka Allah jadikan kemuliaan bagi dirinya. Kotorannya jadi emas. Maka karena itu
emasnya ada emas kayak cincin muara. Kalau orang bayar kebun air besar karena nah inilah salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang memakmurkan masjid. Kemudian, perlu kita perhatikan juga di dalam masjid jangan sampai kita pembicaraan yang ngalur ngidul, dia orang Jawa. Artinya pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, pembicaraan yang bukan ibadah. Lain kalau taklim, membaca kitab atau nasihat-nasihat itu bagus. Kalau pepanggilan, perkumpulan, pepanggilan apa macam-macam dipanggilakan, gosip-gosip dipanggilakan, maka ini dapat menghapus pahala-pahala. Ini habis ibadah, habis berzikir, habis baca Quran, habis sembahyang, habis baca sunnah, macam-macam, habis pepanggilan, itu berkurang-kurang pahalanya tuh. Dipotong oleh Allah pahalanya karena sebab pepanggilannya. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat dalam kitab Tasawuf Dunia, al-kalamu fil masjid ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatabat. Berbicara di dalam masjid itu dapat memakan kebaikan-kebaikan, dapat memakan pahala-pahala sebagaimana api membakar kayu. Kayak apa api itu kayu itu dibakar pakai api, itu kan dikit demi sedikit hilang itu anunya kayunya, dikit demi sedikit menjadi arang, menjadi apa namanya abu, menjadi abu itu kayu sampai habis. Nah kayak itu juga kalau kita banyak panggil dalam masjid dengan panggilan-panggilan yang ada manfaatnya, maka pahala kita yang kita gawi itu berkurang-kurang, dipotong oleh Allah. Dipotong. Maka jangan lagi suruh panggil-panggil macam-macam. Jadi kalau hendak juga kedudukan di masjid, maka baca Quran kah, baca apakah, kayak itu berzikirkah, tasbihankah, maka itu. Kalau hendak juga kedudukan kepanggilan yang baik-baik, memandirakan ulama kah, mengesahkan ulama, mengesah guru sekumpul kah misalnya, mengesah Rasulullah kah, mengesah Siti Aisyah kah misalnya, mengesahkan yang baik-baik aja, maka ini ada memotong daripada pahala, bahkan menambah pahala. Jadi itu yang perlu diperhatikan supaya ibadah kita di dalam masjid ini kada sia-sia. Kemudian di dalam masjid perlu kita perhatikan untuk kita mendapatkan pahala yang lebih lagi daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita jangan lupa beriktikaf. Makanya diangkat tulisan nawaitul i'tikaf di situ kanan kiri supaya ketika kita melihat itu ingat, belum niat i'tikaf lagi, maka biar langsung berniat i'tikaf